Assalamualaikum guys, siapa yang membantu orang lain maka ia akan dipermudahkan urusannya. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Hijau TV sukses. Pemberani singa yang dikatakan bukan hanya manusia. Idza salaka Umar fajjan fansalaka syaitan fajjan akhar. Kalau Umar bin Khattab berjalan dalam satu jalan, maka syaitan akan lebih memilih untuk berjalan dengan jalan yang lain karena takut berhampiran dengan Sayyidina Umar. Beda dengan kita. Kalau kita jalan satu jalan, setan semuanya ngikut. Sayyidina Umar berjalan dalam satu jalan, itu di dalam peta map atau Google Map-nya setan. Nah, itu tanda merah. Kenapa? Umar bin Khattab sudah jalan di situ. Cari jalan yang lain. Kalau istilahnya dalam Waze. Kalau di Waze itu, kalau nampak di peta ada Umar bin Khattab sedang jalan di situ, itu berarti jalannya sudah merah padam. Cari jalan yang lain bagi syaitan. Tapi bagi kita enggak. Kalau kita jalan itu kayak jalan hijau, setan semuanya ngikut semua. Sama keadaan Sayyidina Umar bin Khattab. 2 hari, 3 hari, tak ada satupun makanan yang masuk ke dalam perutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Yang beliau cintai Nabi Muhammad SAW, keadaannya lebih parah daripada itu. Pernah satu kali Sayyidina Abu Hurairah, tahu ya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu salah seorang daripada Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ini adalah orang-orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya mereka kurang lebih paling sedikit 70 orang. Ahlu Sufah. Mereka itu hidupnya ditanggung oleh Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu 2 hari 3 hari nggak pernah makan, tapi masih sanggup nanggung orang 70 orang. Kita sebagai orang kaya sekalipun, rumah bertingkat-tingkat, baru ngasih makan 2 orang 3 orang sudah hebat kali, ngerasa oh aku adalah orang yang paling dermawan. Nabi setiap hari makan pagi, makan siang, makan malam, 70 orang yang ditanggung. Yang mana Ahlu Sufah mereka tidak makan kecuali Nabi Muhammad makan. Apa yang dimakan oleh Rasulullah itu juga yang dimakan oleh Ahlu Sufah. Dan pemimpin daripada Ahlu Sufah adalah Abu Hurairah. Pernah satu kali Abu Hurairah itu dalam keadaan kelaparan luar biasa. Sudah 2 hari gak masuk makanan apapun, badannya udah gemetaran, jalan udah loyo. Nunggu di pasar, mau mengharapkan makanan daripada rumah Nabi Muhammad, belum ada yang keluar. Akhirnya nunggu di pasar. Ketika nunggu di pasar, lewat Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika lewat Sayyidina Umar, Abu Hurairah pura-pura tanya masalah. Ya Umar, apa sih kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang lain? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, oh itu adalah suatu kemuliaan, Allah memberikan ganjaran pahala begini-begini, kata Nabi Muhammad SAW. Habis menjawab, pergi Sayyidina Umar. Kata Abu Hurairah, gak ngerti ini orang, gak pengertian. Jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditanya oleh Abu Hurairah pertanyaan yang sama. Maksudnya Abu Hurairah udah tanya fadilah memberi makan orang, maksudnya ajarlah kasih makan. Tanya sama Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, apa fadilah memberi makan orang? Ya Umar bin Khattab sudah jalan duluan. Sayyidina Abu Bakar juga menjawab, ya fadilahnya Nabi Muhammad mengatakan begini, habis itu pergi. Sama, nggak ngerti juga orang. Walhasil nunggu ya Allah, ini kalau 5 menit lagi nggak makan mati ya. Badan udah gemeteran. Tapi lihat bagaimana para sahabat ya. Para sahabat 2 hari baru nggak makan, 2 hari nggak makan baru gemeteran. Kita baru nggak makan siang saja udah gemeteran. Apalagi orang Aceh ini, pagi siang malam harus kena nasi semuanya. Menyahana pajuhu golong pajuh. Nah, menyahana kena umbu golong pajuhu. Golong pajuh. Itu orang Aceh. Tamam. Akhirnya Nabi Muhammad yang lewat. Rasulullah lewat. Sayyidina Abu Hurairah, ini pasti orang paling mengerti. Lewat Sayyidina Rasulullah, Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, kira-kira apa kemuliaan memberi makan orang? Udah ya Abu Hurairah, nah aku tahu kau lapar, yuk jalan sama aku. Gak usah banyak tanya, aku tahu kau lapar, yuk tanya jalan sama aku.
Akhirnya Rasulullah pulang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ada makanan di rumah?" Kata Sayyidah Aisyah, "Ada ya Rasulullah. Barusan aja ada orang datang ngasih satu wadah susu untuk kita, satu mangkok susu untuk kita minum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Alhamdulillah. Apa-apa, kalau gitu biar aku bagi-bagikan kepada Abu Hurairah yang sedang kelaparan." Ketika dikeluarkan wadah susu itu, Abu Hurairah melihat, "Ya Allah, akhirnya aku makan. Akhirnya aku makan nih. Nabi Muhammad sudah bawa susu." Ketika itu makanan mereka bukan nasi. Susu itu termasuk makanan bagi mereka. Susu itu termasuk makanan, gak termasuk golongan minuman di zaman Nabi. Oleh sebab itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau kita minum susu itu sama doa seperti kita habis makan, doa ketika kita mau makan nasi, karena tidak digolongkan minum susu. Kita boro-boro susu disuruh minum, mana pula bisa kenyang? Mau sejerigen pun minum susu juga bakal kenyang. Akhirnya ketika melihat wadah susu, ya Allah, akhirnya makan. Sebelum dikasih kepada Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, panggil ahlu sufah." Masuk Abu Hurairah, setelah memanggil semua ahlu sufah, kata Nabi Muhammad, 10 orang masuk secara bergantian. Masuk 10 orang. Masuk 10 orang. Abu Hurairah tahu, aku ini pemimpin ahlu sufah. Nabi itu gak bakal kasih pemimpinnya yang pertama. Pemimpin itu pasti dapat jatah yang terakhir. Akhirnya diminum. Satu orang salah ahlu sufah minum. Habis diminum, sampai 10 orang pertama meminum, wadahnya sedikit pun tak ada yang berkurang. Kata Rasulullah, panggil 10 lagi. Panggil oleh Hurairah. Sampai semua 70 orang ahlu sufah semuanya masuk meminum susu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semuanya 70 orang tersebut dalam keadaan kekenyangan. Sehingga ketika itu Abu Hurairah baru lega. Ya Allah, akhirnya masih ada, nampak wadahnya masih ada susu, jatahnya terus. Ketika mau diberikan kepada Abu Hurairah, Rasulullah SAW, "Minum ya Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Tidak ya Rasulullah, aku nggak mau minum kecuali bekas engkau minum terlebih dahulu." Kata Rasulullah, "Sagilgo, orang yang memberi minum kepada masyarakat, kepada kaum, dia akan meminum secara terakhir. Orang yang paling terakhir meminum." Itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Salah satu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita memberikan makan, kita yang punya rumah memberi makan, biarkan tamu kita yang makan dulu. Bukan kita makan yang enak-enak, yang gak enak baru kasih sama tamu. Di rumah masak kuah belangong, masak daging rendang, datang tamu 5 orang. Ini kayak mana nih, daging rendang pas-pasan, udahlah kita habisin dulu, nanti tinggal tempenya saja kita kasih sama tamu. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberi makan kepada tetamunya terlebih dahulu. Padahal siapa yang lebih mulia, Abu Hurairah atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan siapa? Kayak orang kentut. Ini mudah-mudahan Walid Abdul Muttalib bilang Allah kasih hidayah. Memang capek juga dengan suara gitu. Itu mungkin apa rasa masih sanggup dia dengar itu kupingnya kok. Kita aja yang dari jauh nggak sanggup dengar, itu kayak mana yang bawa motor? La haula wala quwwata illa billah. Walhasil, kata Rasulullah, engkau yang minum Abu Hurairah. Akhirnya diminum oleh Abu Hurairah. Diminum. Sudah selesai minum, kata Rasulullah, isyrab. Minum lagi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Ketiga kali, isyrab. Minum lagi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Sampai yang keempat kali Rasulullah mengatakan, isyrab ya Abu Hurairah. Isyrab, 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 isyrab. Minum sampai kau kenyang. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, udah gak sanggup lagi ya Rasulullah. Saking sudah puas Abu Hurairah, baru dibalikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW meminum bekas semua yang diminum oleh ahlu sufah. Lihat bagaimana bergantungnya para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu
bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Nabi Muhammad. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, di dunia maupun di akhirat tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Nabi Muhammad. Terima kasih banyak telah menonton. Cuma ingin kasih tahu kalau subscribe itu gratis. Assalamualaikum.